Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang berbahagia, calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Pemukan Barat dan pendengar semuanya dimanapun kalian berada. Channel SMA Negeri 1 Pemukan Barat, channel yang nantinya akan memberikan berbagai informasi yang berkaitan dengan SMA Negeri 1 Pemukan Barat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk tahun ini SMA Negeri 1 Pemukan Barat kembali menerima peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2021-2022 yang sudah banyak tersebar informasinya di berbagai sosial media. Sekilas kami singgung dulu bahwa untuk tahun ini SMA se-Kalimantan Selatan menerima peserta didik baru dalam 4 jalur pendaftaran. Ada jalur zonasi, yaitu untuk mereka yang berdomisili di Kecamatan Pemukan Barat, Kecamatan Sungai Durian, Kalimantan Selatan, dan Kecamatan Batu Engau, serta Kecamatan Muara Samu di Kalimantan Timur. Untuk ini mereka hanya cukup melampirkan kartu keluarga yang sesuai dengan alamat di 4 kecamatan itu tadi. Kemudian ada yang menggunakan jalur afirmasi atau lewat jalur afirmasi. Ini bagi mereka yang berkebutuhan khusus dan yang rentan ekonomi. Mereka wajib melampirkan kartu Indonesia Pintar, kartu keluarga sejahtera, dan kartu sejenisnya yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan bagi mereka yang berkebutuhan khusus dapat melampirkan surat hasil diagnosa kesehatan dari rumah sakit atau dokter berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga ada namanya jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Bagi yang mendaftar lewat jalur ini wajib melampirkan surat mutasi penugasan dari instansi atau lembaga atau kantor atau perusahaan tempat orang tua atau wali bekerja. Dan yang terakhir adalah jalur prestasi. Jalur prestasi wajib melampirkan rapot semester 1 sampai 5 di SMP sederajat yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah asal. Bisa juga ditambahkan dengan sertifikat atau piagam penghargaan selama kalian di SMP atau MTS yang juga dilegalisir oleh kepala sekolah asal. Sertifikat dan piagam itu minimal kalian berprestasi di tingkat kabupaten. Itu untuk beberapa jalur pendaftaran yang dibuka oleh SMA Negeri 1 Pemukan Barat. Dalam masa pendaftaran ini, SMA 1 Pemukan Barat melaksanakan pendaftaran dalam beberapa tahap. Adapun untuk pendaftaran tahap pertama dilakukan secara online setelah kalian masuk di grup WA, grup WhatsApp PPDB SMN 1 Pemukan Barat tahun 2021-2022 yang mana ini untuk bertujuan sosialisasi dan pemetaan bagi calon peserta didik baru di SMA Negeri 1 Pemukan Barat untuk tahun pelajaran 2021-2022 sekaligus merupakan data awal untuk calon peserta didik baru. Setelah kalian masuk di grup WA, nanti kalian akan diberikan link pendaftaran tahap pertama ini. Inilah yang akan kami sampaikan tata cara pengisian formulir melalui link yang nanti akan dibagikan di grup WA yang sudah kalian bergabung di dalamnya. Bisa kalian perhatikan tata cara pengisian formulir secara online di tahap 1 ini. Ya, nanti kalian akan menerima link formulir PPDB SMA 1 Pemukan Barat ya melalui di grup WA PPDB yang dimana kalian sudah bergabung. Sebelumnya kalian sudah pastikan terlebih dahulu bahwa kalian memiliki alamat email dengan domain Gmail. Setelah kalian menerima WA berupa link formulir pendaftaran PPDB, kalian klik link tersebut, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Kalian scroll saja ke bawah, diperhatikan apa saja isi dari formulir itu dari awal ya. Kemudian ini ada juga profil SMN 1 Pemukan Barat, bisa kalian tonton ya nanti ya, tinggal klik dan kalian bisa langsung melihat bagaimana SMN 1 Pemukan Barat. Setelah itu kalian klik berikutnya, atau kalau
HP kalian dalam mode berbahasa Inggris, klik next. Ya. Pada kolom tanggal pengisian formulir, kalian klik kotak di sebelah kanan tulisan DDYY itu. Misalnya kalian pada saat mengisi itu tanggal 21 Juni. Klik saja 21 Juni, maka langsung otomatis akan tertulis di situ 21 Juni 2021. Kemudian langsung lagi kalian klik berikutnya. Nah, kemudian di bagian ini kalian akan diminta untuk mengisi biodata tentang diri kalian, ya, dan diisi sesuai dengan dokumen resmi yang berlaku yang kalian punya. Bisa akta kelahiran atau ijazah sebelumnya atau kartu keluarga sebagai dokumen pendukung. Kita beri contoh saja, nama misalnya kita tulis di situ, ya, Nazlul Wahyuni. Sebelumnya kami beritahukan dulu bahwa setiap formulir, setiap kolom yang bertanda bintang itu wajib kalian isi. Kalau tidak kalian isi, maka kalian tidak akan bisa melanjutkan ke isian-isian selanjutnya. Tadi nama sudah, kemudian jenis kelamin, klik pada bulatan di jenis kelamin yang ada, bisa laki-laki, perempuan, ya. Ya, kita ambil contoh di situ Nazlul Wahyuni berjenis kelamin laki-laki. Kemudian NISN, nomor induk siswa nasional, itu sebanyak 10 digit, ya, wajib diisi. Ya, itu contoh saja 0001234564. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ini ada nomor induk kependudukan atau nomor induk atau nomor KITAS untuk warga negara asing. Ya, kalau kita warga negara Indonesia cukup nomor induk kependudukan. Kalian bisa lihat di kartu keluarga orang tua kalian, atau kalau kalian sudah memiliki KTP bisa kalian lihat di KTP. Nomor induk kependudukan itu sebanyak 16 digit. Ya. Diisi dengan hati-hati supaya tidak keliru. Ya, ini contoh saja 3501042103030002. Kemudian nomor kartu keluarga. Nah, ini harus kalian lihat di kartu keluarga yang dimana kalian tertera di situ sebagai anggota keluarga. Pada bagian atas kartu keluarga itu ada nomor kartu keluarga sebanyak 16 digit juga. Ya. Biasanya hampir mirip saja dengan nomor induk kita. Ini kita ambil contoh 3501042345678099. Kemudian tempat lahir. Tempat lahir juga harus diisi sesuai dengan dokumen yang berlaku. Yang kalian pegang bisa KTP, bisa akta kelahiran atau kartu keluarga, dan yang terpenting adalah di ijazah pada sekolah sebelumnya. Ini jatuh contoh Kota Baru, tempat lahir Kota Baru. Ya. Kemudian tanggal lahir. Nah, tanggal lahir itu kalian klik saja seperti halnya pada tanggal tadi di atas, kemudian pilih tahunnya, pilih tahun berapa kalian lahir. Misalnya kita contohkan 2003. Ya, 2003 ya, bulan Juni misalnya, Juli ya. Juli tanggal 17 misalnya. Nah, maka dia akan otomatis terisi bahwa tanggal lahir kalian adalah 17 Juli 2000. Nah, kemudian pada pilihan agama dan kepercayaan, kalian sesuaikan saja dengan agama dan kepercayaan yang kalian anut. Misalnya di sini kita pilih Islam. Ya. Kemudian kewarganegaraan, warga negara Indonesia. Nah, kemudian berkebutuhan khusus atau disabilitas, ya. Isi sesuai apa yang kalian derita. Tapi kalau tidak ada, maka isi saja tidak, ya. Kalau sehat-sehat saja, isi saja, centang saja pada kolom yang tidak. Nah, di sini upload foto calon peserta didik. Ya, perlu diperhatikan bahwa foto yang sudah disyaratkan adalah foto 3x4, pas foto 3x4 dengan latar merah, dan di situ untuk mengupload file maksimal besar ukuran foto adalah 10 MB. Kalau lebih dari itu, maka kalian tidak akan bisa mengupload. Ya, kemudian kalian klik itu yang tulisan tambahkan file berwarna biru. Nah, kemudian ada pilihan upload, kemudian pilih file dari perangkat Anda. Kalian cari foto yang mau kalian jadikan persyaratan untuk mendaftar di PPDB kali ini. Ya. Kalau sudah, kemudian klik upload di bawah, ya, upload. Tunggu beberapa saat.
Nah, untuk memastikan bahwa foto yang kalian masukkan adalah benar, kalian bisa klik tulisan gambar yang ada pada pilihan foto tadi. Nah, tunggu beberapa saat, maka akan muncul gambarnya yang kalian masukkan. Pastikan kurang lebih seperti ini gambar atau pas foto yang diminta oleh panitia, berlatar belakang merah, menggunakan baju kemeja berkerah. Kita lanjutkan ya. Kalau sudah benar, maka bisa kalian lanjutkan dengan klik berikutnya. Pada bagian ini, kalian akan diminta untuk mengisi alamat tempat tinggal. Pada pilihan yang pertama ada alamat jalan, kalian bisa klik. Contoh saja Jalan Kelapa Gading ya, sesuai dengan alamat yang tertera pada dokumen pendukung yang resmi yang kalian miliki. Oke, misalnya kita ambil contoh Jalan Kelapa Gading nomor 11. Kemudian RT, kita ambil contoh saja RT 2, kemudian RW 5. Ya cukup mengisikan seperti itu saja ya. Kalau RT tidak perlu lagi dituliskan RT, tapi cukup RT angkanya saja langsung. RT berapa? 2 misalnya, 2. Kemudian RW juga tidak usah lagi kalian tulis di situ RW, cukup langsung tulis angka. Kalau misalnya RW 5, maka tulis RW 5. Kemudian nama dusun, ini pilihan saja, kalau ada, kalau tidak apa-apa ya. Misalnya dusun 1. Nah, kemudian nama kelurahan atau desa, kita ambil contoh Marga Jaya. Nah, kecamatan Pamukan Barat. Ya, tidak usah lagi ditulis kecamatan depannya, cukup kalian tulis nama kecamatannya saja. Kemudian kabupaten, kami contoh Kota Baru. Dan provinsi Kalimantan Selatan. Kode pos 72169. Ya, ini sebagai contoh saja ya. Nah, pada pengisian ini terdapat titik ordinat, lintang, dan bujur untuk menentukan posisi tempat tinggal kalian atau rumah kalian. Nah, kira-kira bagaimanakah caranya supaya kalian bisa mendapatkan titik koordinat tempat tinggal kalian yang diminta pada formulir ini? Adapun caranya, kalian bisa melihat pada video YouTube sebelumnya di channel SMA 1 Pamukan Barat ini. Kalian buka saja nanti seperti apa caranya, kemudian ikuti langkah-langkah yang ada pada video tersebut. Kalau sudah dapat titik koordinat untuk lintang dan bujur, kalian isi saja pada kolom formulir yang ada ini secara tepat. Oke, kita lanjutkan. Jenis tinggal, ini adalah jenis tinggal. Kalian saat ini tinggal dengan siapa? Bisa misalnya bersama orang tua, atau tinggal dengan wali, atau kos, atau di asrama, atau di panti asuhan. Ya. Kita ambil contoh saja bersama orang tua. Kemudian moda transportasi, ini adalah yang dimaksud yang kalian gunakan ketika kalian berangkat ke sekolah. Ya, misalnya ada pilihan jalan kaki, kendaraan pribadi, apakah itu motor atau mobil, atau menggunakan kendaraan umum, angkot, angdes, kombi, dan sebagainya, atau jemputan sekolah, di sekolah, dan sebagainya, atau menggunakan kereta api, atau ojek, baik ojek online maupun konvensional, dan berbagai macam alat transportasi yang lain. Kita ambil contoh saja untuk di sini menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian ada pertanyaan anak keberapa? Nah, kita anggap saja anak kedua. Tulis saja langsung 2 seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan apakah punya KIP? Nah, kalau kalian memiliki KIP, maka ketik ya. KIP adalah kartu Indonesia Pintar yang kalian dapatkan dari sekolah sebelumnya, yang masih bisa dipakai sampai kalian SMA. Nah, kita klik saja karena tidak memiliki, misalnya klik tidak. Kemudian nomor NIP karena tidak memiliki, tidak usah diisi, bisa juga kalian isi dengan strip saja. Kemudian penerima bantuan pemerintah, apakah menerima KPS atau PKH, program keluarga harapan, atau yang lainnya.
di mana program ini adalah yang berdasarkan dari pusat maupun dari pemerintah daerah. Kita anggap saja tidak ada, jadi abaikan saja kalau misalnya tidak memiliki. Nah, kalau tidak memiliki kartu-kartu yang seperti tadi atau program-program yang seperti tadi, tidak usah diisi. Pada bagian ini cukup diabaikan atau kalian klik. Nah, klik berikutnya. Nah, pada bagian ini kalian diminta untuk mengisi data orang tua, ya. Nah, yang pertama adalah nama ayah kandung. Isikan dengan benar sesuai data yang ada. Dan utamanya adalah data yang dipakai itu, data pertama adalah ijazah pada sekolah sebelumnya. Misalnya nama ayah Johansyah. Ya. Kalau orang tua kalian memiliki gelar akademik atau titel, tidak perlu dituliskan titelnya, cukup nama lengkap beliau saja. Kemudian NIK ayah, nomor induk kependudukan, isikan sesuai dengan yang ada di KTP beliau atau di kartu keluarga yang berlaku. Sama saja, sebanyak 16 digit. Kemudian tahun lahir. Ya, tahun lahir ayah kalian, tahun misalnya 1978. Ya. Kemudian pendidikan, nah, misalnya ayah kalian pendidikan SMA sederajat. Ya. Pekerjaan, misalnya kita pilih petani. Ya. Di situ berbagai pilihan pekerjaan banyak ya. Kemudian penghasilan bulanan, misalnya saja kita pilih 500 sampai 1 juta. Disesuaikan dengan pendapatan orang tua kalian yang sebenarnya. Kemudian apakah ayah kalian berkebutuhan khusus? Seperti tadi, ada gangguan mental dan sebagainya. Kalau tidak, cukup klik tidak. Kemudian berikutnya. Nah, setelah ayah, kemudian ada data ibu kandung. Kita tulis saja ibu kandung di situ, Siti Ainah. Ya, ini contoh saja ya. Dan sama, tidak perlu mencantumkan gelar akademik atau gelar sosial lainnya, misalnya haji dan sebagainya, tidak usah ya. Kemudian NIK ibu, nomor induk kependudukan ibu, sesuaikan dengan kartu keluarga atau KTP yang masih berlaku. Sebanyak 16 digit. Tanggal lahir ibu. Tahun lahir ibu, 1980 misalnya. Kemudian pendidikan ibu, saya ambil contoh saja SMA sederajat. Nah, kemudian pekerjaan, misalnya ibu rumah tangga. Oh, tidak ada ya. Pekerjaan misalnya petani, atau tidak bekerja. Misalnya kalau ibu rumah tangga, maka klik saja tidak bekerja ya. Penghasilan bulanan di bawah dari 500.000. Ya, intinya disesuaikan saja dengan kondisi ibu kalian masing-masing. Nah, kemudian apakah ibu berkebutuhan khusus? Kalau tidak, klik saja tidak. Lanjutkan berikutnya. Nah, ini kemudian data wali. Ya, data wali. Data wali ini tidak wajib diisi, tapi kalau kalian ada wali, maka usahakan diisi. Kita ambil contoh saja. Untuk nama wali, misalnya saja ya, Abdullah. Ya. Kemudian NIK wali sesuaikan dengan dokumen berupa kartu keluarga atau KTP beliau yang masih berlaku. Kemudian tahun lahir misalnya 1990, pendidikan terakhir SMA sederajat misalnya, kemudian pekerjaan, petani, penghasilan 1 juta sampai 2 juta dan seterusnya. Kemudian klik berikutnya. Nah, data selanjutnya adalah kontak. Nah, bisa nomor telepon rumah, kalau tidak ada dilewatkan saja, tidak usah diisi atau diabaikan saja. Kemudian nomor HP. Kalau nomor HP rata-rata kita sudah memiliki ya, 08 52 34 34 65 65. Ini sebagai contoh saja. Ini wajib diisi untuk nomor HP. Ya. Kalau tidak diisi, maka kalian tidak akan bisa melanjutkan ke formulir selanjutnya. Kemudian email. Email juga ini email wajib ya. Email ini wajib diisi yang aktif yang kalian gunakan. Ya.
Gini contohnya setiawan57ok@gmail.com. Usahakan email yang aktif yang kalian daftarkan adalah yang domainnya adalah gmail.com. Berikutnya, nah, data periodik. Selanjutnya adalah data periodik, prestasi, beasiswa, dan kesejahteraan. Yang pertama di sini ada tinggi badan. Misalnya 165. Ya. Tinggi badan dalam sentimeter 165. Cukup kalian tulis 165. Kalian tidak usah lagi tulis di ujungnya cm, misalnya tidak usah. Ya. Kemudian berat badan 55 kilogram. Nah, jadi tidak usah lagi ditulis kilogramnya. Lingkar kepala diukur misalnya saja 28 cm misalnya ya. Kemudian jarak tempat tinggal ke sekolah. Nah, kalau misalnya tidak sampai 1 kilo atau kurang dari 1 kilometer, kalian klik kurang dari 1 kilometer. Kalau lebih dari 1 kilometer, maka kalian klik lebih dari 1 kilometer. Ya, kita pilih saja lebih dari 1 kilometer. Nah, kalau lebih dari 1 kilometer, maka kalian sebutkan berapa jaraknya dari rumah sampai ke sekolah. Ya, dari rumah kalian sampai ke sekolah. Misalnya di sini kita isi dengan angka 5. Itu maksudnya adalah 5 kilometer. Dia pecahnya dalam kilometer. Kemudian waktu tempuh. Waktu tempuh adalah maksudnya waktu kalian dari rumah tempat tinggal kalian ke sekolah. Itu diisi dalam jam, menit, dan detiknya berapa. Oke, kita ambil contoh saja. Karena tadi diisi di situ 5 km, maka kita ambil contoh 10 menit perjalanan. Ya, 10 menit 00. Ya, misalnya saja ya. Kemudian jumlah saudara kandung. Jumlah saudara kandung, ini jumlah saudara kandung kalian yang seayah dan seibu ya. Nah, misalnya saya 1. Misalnya ini contoh, kita tulis 1. Nah, kemudian cita-cita, kalian isi saja di situ cita-citanya misalnya menjadi, tidak usah ditulis menjadi, cukup tulis apa yang dicita-citakan, dokter. Ya, dokter. Nah, jadi tidak usah lagi ditulis ingin menjadi ini, tidak usah, langsung saja apa yang diinginkan. Hobi, misalnya membaca, kita isi saja membaca. Ya, bisa kalian mengisi lebih dari satu hobi ya, sesuai dengan hobinya kalian. Oke. Lanjut, data prestasi peserta didik ya. Jadi ini prestasi yang pernah kalian raih selama kalian di sekolah sebelumnya. Ya. Bisa kalian perhatikan jenisnya apa, nama prestasinya apa, dan sebagainya. Nah, kita ambil contoh saja jenis prestasi di bidang seni misalnya. Ya, klik seni. Ya. Kemudian tingkat, taruhlah misalnya tingkat kabupaten. Nah, tingkat kabupaten. Kemudian nama prestasi, juara 1, lomba drama. Nah, ini contoh saja ya. Bisa juga kalian tuliskan itu dalam event apa, misalnya FLS2N atau O2SN atau di KSN dan sebagainya. Kemudian dituliskan tahun kalian menjadi pemenang itu tahun kapan, misalnya 2019 misalnya. Nah, kemudian penyelenggara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru misalnya. Ya. Itu contoh ya. Kemudian untuk beasiswa, kalian bisa isi di situ misalnya beasiswa anak miskin. Ya, beasiswa, jenis beasiswa, contohnya beasiswa anak miskin. Kemudian keterangan ya, penerima HIP
Kartu Indonesia Pintar, atau misalnya menerima beasiswa-beasiswa yang lain, misalnya ada dari lembaga zakat Muhammadiyah atau dari Badan Amil Zakat Nasional dan sebagainya. Kemudian tahun mulai, misalnya dari 2018, tahun selesai 2019. Nah, kemudian kesejahteraan calon peserta didik. Apa yang kalian ada miliki, misalnya program keluarga harapan atau program Indonesia Pintar, kartu perlindungan sosial, kartu keluarga sejahtera, kartu kesehatan. Nah, yang mana yang dimiliki? Nah, kalau misalnya tidak memiliki semua itu, maka bisa kalian lewati saja. Nomor kartu lewati saja, nama di kartu juga dilewati saja. Kita klik sedikit. Nah, untuk bagian ini, kalian diminta untuk mengisi jurusan yang dipilih oleh calon peserta didik. Seandainya kalian diterima di SMA Negeri 1 Pegunungan Barat, maka kalian ingin masuk di jurusan apa. Kita ambil contoh, misalnya matematika dan ilmu pengetahuan alam jurusannya. Nah, adapun untuk khusus bagi yang mendaftar melalui jalur prestasi, kita akan memberikan kesempatan secara lebih besar untuk mereka masuk di jurusan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Ya, bagi mereka yang masuk lewat jalur, kemudian jenis pendaftaran siswa baru, atau kalian siswa baru ya, nomor induk sekolah ini tidak usah diisi, nomor induk sekolah karena itu nanti akan diisi oleh pihak sekolah. Kemudian tanggal masuk sekolah juga tidak perlu diisi karena itu nanti akan diisi oleh pihak sekolah. Nah, kemudian selanjutnya asal sekolah, kalian tulis misalnya SMP Negeri 1 Pamukan Barat. Secara lengkap ya, dengan benar. Kemudian nomor peserta ujian SMP, kalau tidak ada bisa dilewati. Nomor seri ijazah, kalau misalnya ijazah sudah ada silahkan diisi nomor serinya. Kalau belum ada ijazah yang diterbitkan oleh sekolah sebelumnya, maka bisa dilewati saja dulu. Demikian pula dengan nomor SKHU, ya, kalau sudah ada bisa diisi, kalau belum diterbitkan SKHU maka bisa dilewati saja dulu. Oke, klik berikutnya. Nah, pada bagian ini kalian diminta untuk mengupload berkas, ya. Beberapa berkas diminta untuk diupload. Yang pertama, berkas yang diminta untuk diupload adalah kartu keluarga. Berkasnya ya di sini bisa dalam bentuk foto, ya, bisa dalam bentuk foto dengan ukuran maksimal adalah 10 MB. Berkas yang kita minta di sini ini adalah sifatnya wajib ada disediakan oleh kalian. Kalau misalnya belum memiliki kartu keluarga dan dokumen-dokumen lain yang diminta untuk diupload di sini, maka kami berharap untuk segera diurus. Ya, kita ambil contoh ya. Pertama kartu keluarga. Sama seperti foto tadi, pilih tambahkan file, kemudian upload, pilih file dari perangkat, pilih foto yang akan dimasukkan dan klik upload. Nah, kemudian yang kedua, berkas yang diminta adalah akta kelahiran. Upload, selesai. Ya, kemudian, nah sampai di sini, sampai pada tombol kirim, berarti formulir untuk pendaftaran tahap pertama ini telah selesai kalian, dan jatah untuk mengisi bagi setiap calon peserta didik adalah hanya 1 kali pengisian. Jadi kami berharap sebelum kalian mengklik tulisan kirim, itu benar-benar dulu dipastikan bahwa data yang diisi itu sudah benar, berkas yang diupload itu sudah benar dan sesuai dengan data diri kalian yang berlaku dan yang sebenarnya. Jangan sampai terjadi kekeliruan. Kalau kalian sudah yakin dengan apa yang kalian isi dan kalian upload, maka kalian bisa klik tombol kirim. Tunggu beberapa saat.
sampai nanti akan ada tulisan seperti ini. Nah, terima kasih telah mengisi formulir pendaftaran calon peserta didik baru SMN 1 Pegunungan Barat tahun pelajaran 2021-2022. Kalau sudah sampai pada tahap ini, berarti data kalian pada formulir pendaftaran ini sudah diterima di admin atau di panitia penerimaan peserta didik baru SMN 1 Pegunungan Barat tahun pelajaran 2021-2022. Nah, demikianlah langkah-langkah atau tata cara mengisi formulir penerimaan peserta didik baru SNN 1 Pegunungan Barat untuk tahun pelajaran 2021-2022 pada tahapan pendaftaran yang pertama ini. Ya, pada tahapan pendaftaran yang pertama ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan cepat dan tidak mengalami kekeliruan yang berarti, tidak mengalami kendala yang berarti ketika mengisi formulir tersebut. Demikianlah tutorial yang dapat kami sampaikan untuk kali ini. Kalau masih ada hal-hal yang belum dimengerti, kalian bisa langsung bertanya kepada panitia atau bertanya di grup WhatsApp yang ada, atau jika belum mengerti juga, kalian bisa datang ke sekolah pada saat jam kerja dari pukul 8 sampai pukul 12 siang di SMA Negeri 1 Pamukan Barat. Tapi tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta tidak berkerumun, ya. Dan menggunakan pakaian yang pantas, sopan, rapi. Tidak diperkenankan menggunakan celana pendek bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk laki-laki, rambut mohon dikondisikan untuk tidak berwarna atau kalau sudah memenuhi yang seperti itu, maka kami akan terima kalian ketika melakukan pengaduan atau konsultasi masalah pendaftaran peserta didik baru di SMN 1 Pegunungan Barat untuk tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen di kolom komentar pada video yang sedang tayang ini, supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Jangan lupa juga klik tombol notifikasi, ya, lonceng channel YouTube SMN 1 Pamukan Barat. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ya kalau ada kurang-kurang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.